Tetapi kenapa JPN membenarkan dokumen palsu disubmit kepada FIFA? Ini memalukan negara. Warisan baru. Pak, bang. Oh, abang. Pemain warisan kami bisa gol, bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. FIFA kembali menyoroti Indonesia dengan nada positif, bahkan menyebut Garuda sebagai role model baru sepak bola Asia Tenggara. Di sisi lain, AFF kembali diterpa isu jaringan gelap yang membuat publik geram. Situasi makin panas ketika media Eropa menurunkan laporan investigatif yang membuat Presiden AFC tak bisa berkutik. Apakah ini tanda dimulainya era baru sepak bola ASEAN? Apakah Indonesia akhirnya keluar dari bayang-bayang AFF? Dan apakah tekanan internasional akan membuka borok lama yang selama ini ditutup rapat? Tonton video ini sampai habis untuk melihat gambaran besarnya, tanpa sensor, tanpa diplomasi, dan tanpa basa-basi. Ada satu kebenaran telanjang yang kadang kita malu-malu untuk ucapkan keras-keras. Indonesia itu negara sepak bola. Bukan negara yang sekadar suka nonton pertandingan, bukan negara yang sekadar ikut-ikutan tren Eropa, tapi negara yang nadi masyarakatnya berdetak mengikuti bunyi sepak bola. Mau itu gol, mau itu blunder, mau wasit ngaco, mau federasi salah urus, rakyat tetap datang, tetap mendukung, tetap marah, tetap cinta. Dan cinta rakyat Indonesia kepada sepak bola ini punya satu sifat unik, keras tapi tulus. Garang tapi jujur, kalau kritik, kritiknya pedas. Kalau marah, marahnya meledak. Tapi semua itu bukan karena benci, justru karena mereka ingin melihat Garuda terbang setinggi mungkin, fenomena yang bahkan FIFA sendiri sudah akui sebagai salah satu bentuk cinta terbesar di dunia sepak bola modern. Tapi sementara Indonesia membangun, berkembang, dan mulai merangkak naik ke panggung dunia, negeri tetangga yang selama puluhan tahun merasa nyaman di kursi empuk AFF tiba-tiba mulai gelisah. Gelisah karena panggung lama mereka mulai ditarik perlahan oleh FIFA, gelisah karena topeng-topeng lama mulai retak. Gelisah karena keistimewaan yang dulu mereka terima dari sistem tak kasat mata kini mulai menghilang. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka, yang naik justru Indonesia. Ya, Indonesia, negara yang dulu sering jadi korban skenario absurd AFF, jadi bahan candaan di media dan jadi sasaran framing buruk ketika timnas terlibat drama kini. Saat FIFA mulai terjun langsung ke Asia Tenggara lewat FIFA ASEAN Cup, tiba-tiba kelihatan siapa yang benar-benar bersih dan siapa yang bertahun-tahun memanfaatkan kaos demi keuntungan pribadi. Mari bicara jujur, setiap kali Indonesia gagal selalu ada narasi lama yang muncul. Indonesia kurang profesional. Indonesia belum siap di level internasional. Indonesia emosional. Namun kalau kita telusuri sejarah, kronologi, dan pola kejadian, lucunya kejadian janggal justru konsisten menimpa pihak-pihak yang kebetulan bukan bagian dari lingkaran elit AFF, AFC, dan pihak yang selalu bernasib sial itu hampir selalu Indonesia. Ya, negara yang penontonnya paling banyak, atmosfer stadionnya paling gila, rating siarannya paling tinggi, dan ekonominya paling besar, justru yang paling sering dirugikan. Sementara di sisi lain, Malaysia. Entah bagaimana, negara ini selalu mendapat angin sepoi-sepoi dari sistem lama AFF. Kebetulan, terlalu sering untuk disebut kebetulan. Dan ketika Indonesia akhirnya naik panggung dunia, mendapat pujian langsung dari FIFA, meraih FIFA Forward Gold Award, dan mulai dianggap salah satu pasar paling berpengaruh di Asia, mendadak drama muncul dari arah yang, sudah bisa ditebak arahnya. Mari kita buka kembali satu persatu dengan lampu sorot dinyalakan seterang mungkin. Skandal suap Piala Tiger 1996. Bukan Indonesia yang nyuap, bukan Indonesia yang minta diatur. Justru pemain Filipina yang digoda oleh 3 penyusup asal, coba tebak siapa? Singapura dan Malaysia. Tawaran? Skor harus 7-0. Tujuan? Singapura lolos. Hasilnya gagal karena pemain Filipina menolak. Sepak bola gajah 1998. Ya, ini dosa kita, tapi lucunya hukuman paling berat jatuh kepada pemain, bahkan dilarang seumur hidup, sementara federasi, negara lain,
sukses lolos dari sanksi dengan manuver politik. Yang lain ikut kesepakatan diam-diam, tapi hanya Indonesia yang ditembak. Final janggal 2010 Indonesia hajar Malaysia 5-1 di fase grup. Final leg pertama, tiba-tiba baterai habis, tiba-tiba permainan tidak mencerminkan level yang sama, tiba-tiba ada isu ruang ganti yang sampai hari ini tidak pernah dibuka pada publik dan AFF. Mereka memilih lupa jadwal kualifikasi dunia 2026 yang tidak masuk akal grup Indonesia, istirahat 72 jam. Grup Qatar, istirahat 6 hari AFC waktu ditanya The Athletic. Presiden AFC, diam. FIFA, diam yang lebih keras dari teriakan. Kalau ada negara yang paling panik dengan lahirnya FIFA ASEAN Cup, tidak lain, tidak bukan adalah Malaysia. Kenapa? Karena Malaysia selama ini hidup dalam ekosistem AFF, seperti anak kos yang hidup dari fasilitas gratis, AC dingin, air panas, wifi kencang, dan sekarang tiba-tiba fasilitas itu mau dicabut. Sejak dulu, Malaysia seperti punya kursi prioritas di AFF. Jadwal sering menguntungkan, wasit sering bikin keputusan absurd, drama di luar lapangan selalu condong menguntungkan mereka. Bahkan, skandal internal pun sering hilang tanpa kejelasan. Dan sekarang, FIFA tiba-tiba turun tangan. FIFA ASEAN Cup bukan sekadar turnamen, ini sinyal, ini deklarasi terbuka. Sudah cukup, Asia Tenggara butuh tata kelola yang bersih. Di titik ini, negara yang paling rugi jelas Malaysia karena panggung tempat mereka mendapat keuntungan non-teknis mulai runtuh. Yang paling menarik dari semua drama ini adalah kontrasnya. FIFA memuji Indonesia, AFC justru diam. Gianni Infantino memuji Indonesia di depan kamera, di hadapan dunia, tanpa ragu. Indonesia telah membuat lompatan besar dalam sepak bola. FIFA bahkan memberikan penghargaan langsung, FIFA Forward Gold Award untuk Indonesia. Sementara AFC bahkan tidak bisa menjawab pertanyaan jurnalis The Athletic soal dugaan keberpihakan Qatar dan Saudi. Ini ibarat orang tua. FIFA memuji anaknya, Indonesia, karena berprestasi, sementara paman yang iri, AFC, menatap dari jauh tanpa tepuk tangan. Masalahnya sederhana, AFC selama ini nyaman dengan politik teluk. Saudi kuat, Qatar kuat. Kedua negara itu duduk di jabatan strategis. Dan ketika FIFA mulai masuk ke ASEAN, otomatis pengaruh AFC jadi kurang relevan. Makanya yang resah bukan Indonesia. Yang resah adalah mereka yang bergantung pada sistem lama. FIFA bukan bodoh. Mereka melihat, mereka menganalisis, mereka menilai mana pasar yang paling hidup, paling bergairah, paling punya masa depan. Dan tidak ada yang bisa menyamai Indonesia. Atmosfer GBK bukan sekadar ramai, itu gemuruh. Itu tsunami suara, itu tekanan psikologis murni yang bahkan pemain Eropa pun sampai tercengang. Jesus, Verdong, Martin Fus, Kevin Dick, semua pemain abroad bilang media Eropa harus datang ke Indonesia. Atmosfernya tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Alex Pastor yang pernah ribut dengan fanbase Indonesia tetap harus mengakui Indonesia menciptakan keindahan dalam sepak bola. Itu bukan pujian kecil, itu pengakuan global. Dan itu alasan FIFA ASEAN Cup sangat memerlukan Indonesia sebagai pusat energi hadirnya FIFA ASEAN Cup, seperti menyalakan lampu besar di ruangan yang selama ini gelap. Tiba-tiba terlihat jelas siapa yang selama ini diuntungkan, siapa yang memanfaatkan celah, siapa yang nyaman dengan skandal AFF bukan organisasi suci. Tidak murni buruk, tapi juga jauh dari bersih. Skandal demi skandal selalu muncul. Insiden Kamboja versus Singapura di 2024 hanyalah episode terbaru dari drama yang sebenarnya sudah dimulai sejak 1996. Dan semuanya kini terbongkar karena FIFA membawa standar baru yang jauh lebih profesional. AFF tidak siap. AFC tidak siap. Malaysia sangat tidak siap Indonesia. Indonesia justru paling siap. Karena Indonesia tidak pernah hidup dari keuntungan gelap. Indonesia hidup dari dukungan rakyat dari stadion yang penuh. Dari pasar yang besar, dari fanatisme yang tidak bisa dibeli oleh siapapun. Fakta paling menyakitkan bagi negara-negara yang iri kepada Indonesia adalah
Indonesia tidak perlu main kotor untuk jadi besar. Indonesia hanya perlu supporter, atmosfer stadion, ekspansi pemain abroad, dukungan FIFA, dan sistem kompetisi yang perlahan membaik. Sementara negara lain terbiasa dengan bantuan non-teknis, tekanan politis, dan skenario yang tidak jelas. Ketika semua itu hilang, mereka panik. Karena selama ini mereka hidup dari fasilitas curang. Dan sekarang fasilitas itu ditarik. Ini pesan simpel, kalau kalian keberatan Indonesia naik, itu bukan salah Indonesia. Itu salah kalian yang selama ini terlalu nyaman hidup dari sistem yang tidak bersih. Indonesia tidak pernah minta diselamatkan, tidak pernah minta diprioritaskan. Indonesia hanya minta keadilan. Dan ketika keadilan muncul justru lewat FIFA ASEAN Cup, jangan kaget kalau wajah-wajah yang selama ini sembunyi di balik tirai mulai kelihatan takut. Karena sekali topeng terlepas, susah dipasang lagi. Kesimpulan dari semua ini sangat sederhana. Indonesia tidak perlu membuktikan apapun lagi prestasi naik. Ranking naik, pemain abroad naik, stadion penuh, FIFA mendukung. Dunia memperhatikan, yang justru harus memberi penjelasan. Malaysia AFC, lingkaran lama AFF, mereka yang namanya selalu muncul di setiap skandal, mereka yang selalu ada di setiap cerita gelap, mereka yang selalu mendapat keuntungan, kini mereka harus menjawab. Kenapa nama kalian selalu ada di setiap masalah sepak bola Asia Tenggara? Bagaimana menurut kalian soal pujian FIFA untuk Indonesia dan tekanan internasional yang mulai membuka borok lama AFF? Apakah ini awal era baru sepak bola ASEAN yang lebih adil atau justru makin banyak skandal yang akan terungkap? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita diskusi santai tapi tetap kritis dan terbuka. Suara kalian penting buat ekosistem sepak bola kita. Bravo Timnas Garuda.